Yo, welcome back again to Media Madridista episode 12 dan sekarang ini di hari Selasa. Gua sama Raul baru tag pertandingan selanjutnya Real Madrid itu lawan LC di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu. Iya. Setelah itu kita langsung ketemu sama Atlanta. Dan di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana Madrid bisa survive dan mendapatkan poin dari dua tim besar La Liga ya. Yang pertama ada Real Sociedad dan Atletico Madrid. Tapi sebelum itu gue mau kalian like video ini dan juga jangan lupa subscribe YouTube media.madridista dan juga terutama follow media.madridista di Instagram. So ini pertanyaan pertama nih gue buat lu. Menurut lu Madrid udah cukup gak sih dengan hasil yang maksud gue? Ini kan Madrid lagi krisis pemain cedera kan, pada pemain pada banyak yang cedera. Terutama katanya yang daftar 9 pemain cedera itu kan, terus sama Sociedad pun juga kita main pakai striker yang benar-benar enggak bagus-bagus banget. Terus habis itu tapi bisa seriin dua tim besar yang menurut gua tuh ya not bad lah karena cedera pemain ya. Satu sama Sociedad dan juga satu sama Atletico. Menurut lu gimana? Iya, menurut gue sebenarnya di dua pertandingan itu Madrid bisa menang, gak seri doang karena ada apalagi yang lawan Sociedad yang peluang Mariano, terus banyak chance yang dia dapetin, finishingnya ngawur. Terus di lawan Atletico juga kayak gitu, Benzema. Ini yang gue sorot selalu ke striker ya, karena kunci kemenangan tuh akhir-akhirnya tuh ke striker finishing. Ya, karena karena Madrid tuh bikin membuat creating bahasa chance bolanya kan creating chance. Itu selalu bisa gitu ada. Cuma ya balik lagi ke strikernya, kalau misalnya striker finishingnya ya kayak gitu ya percuma peluang itu terjadi, apalagi yang lawan Atletico kemarin kan yang si Benzema. Gue sebenarnya nggak berharap dia main bagus, apalagi kan baru pulih kan dari cederanya. Maksud gue nggak main bagus tuh misalnya dia nggak bantu pertahanan, mungkin dia agak kakinya masih agak-agak kontribusi terlalu besar kontribusi untuk bantu defense maksud gue. Ya, benar-benar lebih tepatnya kayak gitu. Cuma melihat dua peluang emas yang dia dapat, apalagi yang penerbangan paling tersorot tuh yang passing yang keren dari Vinicius itu. Itu menurut gue udah kebangetan dia. Gue awalnya lu nggak apa-apa lah, nggak harus gocek sana gocek sini, nggak usah mondar-mandir ke sana ke sini, nggak harus gitu, nggak biasanya kan dia emang kayak gitu, kayak mengeksplor belakang, depan, kiri, kanan gitu kan biasanya gitu. Cuma di pertandingan Atletico main gue nggak berharap dia kayak gitu, tapi dengan dua chance yang dia dapetin yang cukup emas itu menurut gue udah kebangetan banget sih. Apalagi yang satu lagi yang itu sih yang dia dapat di kotak penalti, nge-shoot malahnya bukan ke arah gawang, malah ke sana. Betul. Malah off target. Itu gue jujur juga udah capek ya. Gue udah capek banget sama Benzema. Gue kayak lu kan kemarin gak masuk Discord ya? By the way, yang nonton di sini kalian bisa join Discord Media.Madridista. Kita biasanya selalu ngadain nobar. Nobar itu nanti gua sendiri dan Raul juga kadang join di voice chat. Nanti bakal ada kita saling ngobrol sambil nonton sambil ngobrol. Kalian boleh unmute. Cuman peraturannya simple sih kalau nobar di sama kita tuh, intinya kalau misalnya suara kalian gak gema dan gak mantul lah bahasanya, gak bikin ganggu penonton juga ya, it's okay lu gak nge-mute gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi kayak gue di Discord kan, lu kan gak ada ya. Itu gue di Discord bener-bener marah-marah. Lu tanya deh sama orang-orang yang di Discord itu, gue bener-bener marah-marah kayak aduh capek banget gue sama ini striker gitu. Oke lah, gue paham maksud gue, kayak ya udah lu baru kelar cedera, ya udah deh, it's okay. Cuman maksud gue kalau apa ya, Benzema ini kan udah di-labelin striker kelas dunia. Lu setuju nggak sih? Maksud gue udah top striker, udah lah maksud gue ya, top striker dunia lah, top 5 top besar gue juga yakin masuk lah dia gitu kan. Beberapa kesempatan itu, kalaupun entah misalnya di posisi Benzema ya, misalnya si Suarez atau Lewandowski atau Aguero ya, you name it lah, itu pasti gol anjing.
Dan again kita udah pernah bilang Benzema itu nggak pernah ngincer gawang, boleh selalu ngincer kiper gitu. Yang tadi yang lu contohin, yang umpannya Vinicius outside foot, Benzema dapat bola di save sama Oblak. Abis itu dia dapat bola rebound lagi, di save lagi. Itu ada bola rebound lagi tuh, gue inget banget, di save lagi sama Oblak. Terus free kick juga, free kick oke lah, gue nggak ada permasalahan, mungkin emang dia kurang free kick atau gimana, di save juga sama Oblak. Dia punya banyak banget kesempatan, chance-nya banyak banget kesempatan, cuman disia-siain sama dia gitu. Dan apa ya? Ya itu tadi maksud gua, kalau ini klub besar gitu, Real Madrid nih klub besar gitu. Maksud gua kayak strikernya itu pun udah dibilang sebagai striker kelas dunia. Cuman ya karena dia yang nggak konsisten lah dan lain-lain. Gue juga nggak bisa nyalain sepenuhnya ke Benzema sih. Cuman ya emang toko permasalahannya ya menurut gua di Madrid kemarin itu adalah striker. Dan juga yang kedua menurut gue itu adalah wingernya. Pertama, babak pertama menurut gue, sorry to say, Rodrigo oke lah, dia baru selesai cedera. Cuman Rodrigo sama Asensio benar-benar gak ngebantu banget. Useless parah. Parah kan? Useless parah kan? Dan gue ingat banget lu nge-tweet juga, Zidane tumben pinter nih gantiin Asensio sama Rodrigo. Gue di Discord gue bilang nih, Asensio sama Rodrigo mesti diganti. At least Asensio lah, Rodrigo ntar dulu maksud gue. Dan akhirnya diganti dua-duanya, masuklah Vinicius sama Valverde. Masuknya ya Vinicius sama Valverde. Ini kita sekalian cek ininya ya guys. Wait. Kita sekalian cek ininya Real Madrid ini. Nih, lu bilang kan respon Zidane di babak kedua bagus. Gua zoom bentar. Oke, respon Zidane di babak kedua bagus banget, narik dua beban Rodrigo dan Asensio. Bener. Karena apa ya? Menurut gua lu setuju gak sih? Atletico kemarin main defense-nya menurut gue bagus banget. Mereka defense bagus, attacking juga konsisten gitu. Dan itu Madrid juga sempat sih Varane buat blunder dan lain-lain. Dan yang paling gue salutin dari Atletico adalah mereka berhasil ngunci CMK. Itu bener-bener cross, Casemiro, Modric dikunci habis-habisan. Karena yang gue lihat Atletico itu tuh main 4-5-1. Kalau defense, Madrid misalnya ball possession ya. 4-5-1, 5 midfieldernya itu yang di kanan si Korea, yang kiri Lemar, tiganya itu Koke, Lorente, sama satu lagi gue lupa siapa. Gue lupa satu lagi siapa. Cuman pokoknya mereka selalu berlima tuh, 5 midfielder. Dan itu benar-benar ngunciin pemain Madrid. Benzema gue ngeliat kemarin juga nggak serajin itu, dan gue ngerasa ya udah is okay kalau lu cedera. Cuman maksud gue kalau ada kesempatan lu maksimalin dengan baik. Biasanya kan lu tahu kan Benzema kan narik pemain Atletico, dia mundur Newport bola. Ini Modric, Kroos sama Casemiro nggak ada yang support. Wingernya pun demikian. Wingernya nggak ada buat ruang lah, mereka stay di winger, stay di sayap aja terus begitu. Dan menurutku ya wajar kalau benar-benar Atletico nguasain pertandingan. Oke lah, babak pertama emang Madrid banyak ngelakuin peluang, cuman nggak semaksimal Atletico menurut gua. Nggak sebagus Atletico karena benar-benar dikunci habis-habisan gitu. Lu setuju nggak bagaimana Atletico tuh bisa ngepres midfielder Madrid gitu? Dan menurut lu tuh yang dibutuhin kalau lagi kayak gitu tuh kita butuh siapa sih? Kalau lagi dikunci CMK itu. Jadi awalnya babak pertama 20 menit pertama lah ya. Itu kayaknya Zidane tuh nggak expect Atletico bakal main keluar kayak begitu nyerang. Karena kan Gue juga nggak. Yang kita kenal kan pasti. Iya. Gue juga nggak defense terus counter terus. Nah, udah kelihatan banget Zidane emang bener-bener pengen ngepres karena kelihatan dari defense line-nya tuh agak dimajuin banget lah. Kayak Varane, Nacho itu nggak biasanya ada di depan, di deket garis tengah-tengahnya. High defensive line-nya naik ya, high defensive line deh. Bener dinaikin Nah tapi di 20 menit pertama kayak kaget gitu yang gue lihat. Kok ternyata Atletico nyerang begini. Berani banget ya. Defense-nya juga balance lah. 20 menit pertama bisa kita bilang lah. Defense oke, nyerang juga oke. Nah yang harusnya dibutuhin Madrid, apalagi itu bener CMK ya, bener kekunci. Kalau misal CMK lini tengahnya udah nggak bisa menguasain, CMK itu udah Madrid pasti udah nggak jalan lah. Betul. Apalagi winger, apalagi Asensio yang nggak jelas, Rodrigo juga nggak jelas. Itu udah pasti susah. Nah solusinya yang gue lihat, apalagi karena di pertandingan ini Modric off banget. Modric off sih. Kecapean sih, gue ngelihat kecapean juga sih kalau yang gue lihat ya. Dan gue terus kenapa?
kita nggak bisa nyalain Modric juga gitu. Hmm. Karena kan dia udah berumur 35 gitu, udah apa namanya? Udah dari kemarin-kemarin lah dia selalu main bagus terus, tapi kalau sekarang main jelek, ya lu nggak boleh komen itu. Harusnya Zidane harus berani mainin Valverde kan, karena menurut gua Valverde cocok banget di lawan Atletico ini, apalagi kan banget. Semenjak dia masuk itu benar-benar ngerubah permainan Madrid banget, apalagi Vinicius juga. Nah yang dibutuhin harusnya mainin Isco atau Valverde di mid, mainin lah 4, karena kan kita juga mungkin Zidane nggak tahu ya, Asensio nggak ngira bakal Asensio atau Rodrigo nggak bergerak itu bakal dikunci. Nah harusnya Zidane mainin antara Valverde atau Isco di mid. Gue setuju. Terutama gue tuh sebenarnya opsi pertama menurut gue pas gue ngeliat Modric bener-bener udah kecapean banget babak pertama, karena itu bener-bener niat CMK di press abis-abisan, CMK dapat bola di press. Ini Atletico gue kaget kayak ngeliat, gila nih orang main press. Nggak beda banget sama yang waktu dia lawan Chelsea yang berita rumor banyak banget, tau kan lu yang 6 back di belakang. Ya. Mereka tuh emang defense-nya drop back sih, bener-bener drop back. Kayak ya Atletico pada umum ya, maksud gue mereka nyisain satu striker dan mereka semua midfielder sama backnya mundur ke belakang, rapetin tengahnya. Mereka bener-bener usahain Madrid tuh tengah gak dikasih chance sama sekali. Mereka bener-bener usahain Madrid buat main di sayap. Dan di mana sayapnya Madrid ya useless gitu. Dan akhirnya mereka crossing again. Oke, ada beberapa kesempatan Benzema dapat bola, sundulan ada tuh nyundul, tapi bolanya entah kemana, maksudnya kurang kenceng juga. Yeah. Dan waktu pas Modric kecapean itu gue langsung mikir kayak ini Zidane kalau goblok banget nih kalau nggak gantiin Modric. Ini Modric udah kecapean. Dari beberapa laga dia main starting terus, dia main terus ya kan. Dan ini menurut gue harus Isco yang main gitu, karena Isco ini tuh bisa berani dribble masuk ke dalam. Maksud gue ini Madrid tuh kemarin gak berani bener-bener nusuk dari tengah. Gue tahu Atletico tuh mainnya emang rapat banget, menurut gue emang bagus. Cuman at least ya why not, kenapa gak lu coba-coba nusuk dari tengah gitu. It's okay, gak ada masalah. Dan itu gak dilakuin sama Benzema, Asensio dan Rodrigo. Mereka selalu ngelebar sayap, ngikutin si Mendy. Benzema apalagi selalu ngelebar ke sayap juga. Tengahnya gak ada sama sekali ya, mau buat apa gitu maksud gue. Dan masuknya Valverde itu menurut gue Zidane tepat banget ya, masukin Valverde dan Vinicius. Valverde itu betul, bagus banget. Itu buat emang Valverde kan dia tipe-tipe midfielder yang box to box kan. Dan dia tuh bener-bener bisa masuk ke dalam, nusuk ke dalam pertahanannya Atletico Madrid gitu. Dengan larinya yang juga bagus gitu. Gak beda jauh lah sama Llorente menurut gue. Bedanya Llorente lebih defensive minded gitu. Dan masuknya Valverde itu bener-bener bikin Madrid lebih tenang. Itu juga sama ketika Madrid masukin Valverde lawan Sociedad sama Vinicius juga. Gue inget banget yang Valverde tuh umpan back heel ke Vasquez ya, setahu gue. Vasquez dapat bola, crossing Mariano nggak dapat dan Vinicius dapat, dan itu pun menurut gue gol tangan Tuhan. Gue inget banget itu golnya tuh kena deflection pemain Sociedad. Jadi itu merupakan match ke 100-nya Vinicius deh setahu gue. Dan dia berhasil nyetak gol, dan ya menurut gue tetap aja finishingnya Vinicius buruk ya, tetap beres. Dan ya menurut gue Sociedad juga, gue juga nggak berharap banyak tadinya mainin Mariano. Gue kira Mariano bakal lebih bagus, tahu-tahu pas Mariano diganti Hugo Duro lebih bagus dibanding Mariano. Itu maksud gue. Dan Nacho juga di luar. Ini kita udah pokoknya di sini, dan gue mau lanjut lagi ngejelasin yang Derby Madrid lagi. Bagaimana masuknya Valverde dan Vinicius tuh ngebuat permainan Madrid berubah banget. Karena yang tiga midfielder Madrid itu kecapean, gak ada yang bantu support dari winger mereka, si Rodrigo sama Asensio. Itu jadi kebantu banget, Valverde terutama. Valverde masuk langsung fresh banget. Atletico juga terlalu fokus untuk menjaga Vini. Karena setelah Vini yang umpan ke Benzema itu, Atletico langsung sadar kayak, oh nih bahaya nih si Vini nih. Terutama larinya yang kenceng, dia sempat ngelewatin juga beberapa pemain juga kan. Walaupun emang masih agak ngaco. Ya menurut gue permainan Vini juga so-so lah, nggak jelek-jelek, nggak bagus-bagus banget, cuman ya tetap aja ada kekurangan gitu maksud gue. Dan apa ya, yang salah satu yang paling gue salutin itu adalah ini udah selalu kita puji berhari-hari si Courtois. Maksud gue itu berkali-kali loh. Menurut gue itu ini Madrid harus berterima kasih banget sama Courtois ya. Mungkin gajinya harus dinaikin 2 kali lipat lah maksud gue. Tanpa dia mungkin itu Atletico udah 4-1
4 gol gue yakin. Itu blunder dari back, Yakin. Courtois bisa nge-save banget. Terus habis itu yang one on one sama siapa ya, Suarez atau Carrasco gue lupa. Itu udah benar-benar ngebuat Carrasco kan. Iya Carrasco ya bener ya. Itu udah benar-benar ngebuat gue kayak wah gila nih kiper bagus banget. Ini Madridnya aja yang udah kecapean juga. Dan ya gue juga emang gak expect lebih, maksud gue kayak gue pede tadinya Atletico kita bisa menang sama Atletico, cuman pas Atletico nyetak gol 1 itu 50-50 sih. Gue juga ya Nacho terlalu buru-buru menurut gue golnya Atletico ya. Dia mau coba nekel Itu salah Nacho sih. betul gue setuju. Dia mau nekel Llorente, cuman gak dapet, Llorente duluan yang dapet. Terus juga bagaimana positioningnya Suarez menurut gue itu bagus banget sih. Positioningnya Suarez, si Varane juga terlalu nggak bisa ngejaga bola buat umpan terobos dan Suarez dapat bola dan gol. Jadi menurut gue ya nggak bisa dipungkiri. Gimana ya, gue mau bilang Madrid ini main gue bersyukur Madrid 1-1, cuman maksud gue dia itu bisa dapat lebih, ngerti nggak sih? Gimana ya bilangnya? Iya. Dengan hasil 1-1 gue bersyukur karena pemain cedera, ya nggak sih? Bener gak? Bener. Cuman karena pas di setiap pertandingan lawan Sociedad, lawan Atletico itu banyak banget kesempatan yang dibuang sia-sia. Jadi menurut gue ya permasalahan Madrid itu cuma di striker, attacker mereka doang, winger mereka sama striker doang udah. Midfielder udahlah. Bener. Back midfielder udah gitu, maksud gue udah enough gitu. Dan badai cedera ini ngebuat Madrid benar-benar hancur banget gitu. Dan ya ini lu bener, gue setuju banget apa yang lu bilang. Wajib beli pemain yang punya insting gol tinggi musim depan, entah itu Haaland atau Mbappe. Again kan kita selalu bawa-bawa Haaland dan Mbappe. Menurut lu tapi yang paling dekat itu siapa? Yang paling deket kayaknya Haaland, karena Mbappe yang harganya gila terus gajinya juga gila, mungkin agak sulit datang musim ini ya, maksud gue musim ini. Mungkin kalau 2022 ya bisa aja Mbappe. Sorry gue mau Tapi nanya. kalau musim Gue mau nanya. musim ini kayaknya Haaland. Si Mbappe itu emang gajinya berapa sih? Gajinya per minggu, kalau per week itu berapa ya? Tadi gue lihat 3. Pokoknya ditotalin setahun Total itu deh, bisa total. 36. Ya, 36. 36 juta. Mm-mm. Tinggi. Enggak, kalau maksud gua kalau misalnya Madrid bisa beli Mbappe misalnya haji, gua tapi nggak tahu ya, gua lupa gajinya Bale sama Mbappe tuh beda jauh atau enggak gitu maksud gua. Kalau Bale tuh waktu itu di Madrid kan sebagai pemain gaji tertinggi nomor 2 atau nomor 3 gitu maksud gua. Kalau misalnya nggak beda jauh sama Bale ya why not gitu maksud gua, terutama Mbappe ini prospek tinggi gitu. Cuman ya gue nggak tahu sih, ini makanya masih sumbang siur juga kan. Mungkin kayaknya kalau Perez kayaknya nggak ada masalah sih sama gaji sih. Gue yakin. Harusnya nggak ada masalah. Cuman gue yakin PSG bakal ini sih, bakal susah untuk ngelepas Mbappe yang pertama. Terus kalaupun mau ngelepas Mbappe, emang Mbappe yang ngotot untuk pindah, ya menurut gue emang udah waktunya Madrid untuk nerima cek tinggi. Pasti PSG bakal jual besar banget. Gue yakin deh Mbappe itu bakal jadi, gue yakin siapapun yang beli Mbappe itu bakal jadi pemain transfer dengan pemain termahal deh. Gue yakin banget. Maksud gue dengan dia menang Piala Dunia, terus habis itu dia apa sih namanya, udah menang sama PSG juga di Liga Prancis. Habis itu dia tuh dia Euro juga udah ya. Iya Euro udah. Lupa. Cuman yang pasti final UCL dia pernah ngerasain juga. Jadi maksud gue yakin ini harganya lebih tinggi sih dibanding Haaland. Cuman kalau gue disuruh milih, gue lebih milih Haaland sih dulu sih, kayak ya striker gitu. Haaland. Cuman ya kembali lagi, maksud gue ke Madridnya sendiri, masih mau nggak ini kalau lu bener-bener beli Haaland, lu serius jangan mainin Benzema lagi gitu. Maksud gue ya at least kasih waktu lah gitu maksud gue. Cuman kalau misalnya kayak gitu Jovic dijual gak sih? Harusnya dijual Jovic. Aduh gila, kayak ribet banget nih Madrid. Jadi pertanyaan juga, kalau misalnya Benzema-nya malah perpanjang kontrak, ya jangan beli Haaland. Makanya bingung kan. Ini makanya permasalahannya tuh cuman di striker doang. Maksud gua kalau lu perpanjang kontrak, lu berarti main harus lebih serius gitu. At least nyetak gol lah.
tiap match gitu satu kayak, atau misalnya dari 2 match lu nyetak 1 gol juga is oke gitu maksud gua. Lu udah gaji tertinggi, main gak konsisten gitu, punya banyak peluang tapi gak gol gitu. Terutama Madrid tuh winger sih menurut gua juga harus diganti sih. Masalahnya gue bingung winger sekarang yang pengen dibeli Madrid tuh siapa gitu maksud gue. Winger Madrid tuh Vasquez katanya mau cabut kan. Vasquez mau cabut. Iya. Vasquez mau cabut. Katanya di London sama di bukan di luar Spanyol sama di dalam Spanyol banyak yang ngincer dia. Terus habis itu ada si siapa? Si Bell katanya balik lagi, tapi gue nggak tahu ya. Iya Brahim juga balik lagi kan. Bell, oh ya by the way Bell nyetak 2 gol. 6 lag dia nyetak 6 gol dari berapa laga terakhir gitu. Tapi menurut lu sendiri lu mau kenapa? Di 5 pertandingan terakhir 4 atau 5 sih. Pokoknya dia 6 gol gitu. Pokoknya dia 6 gol. Coba ntar gua coba. Oh 5 gol dalam 4 pertandingan terakhir. 5 gol ya? Bentar ya. Iya. Tadi ya ada deh. Kalau salah waktu itu lu ada lawan kan. Oh ini. Gareth Bale mencetak 2 gol ya nih. Gareth Bale berhasil mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan terakhir bersama Spurs. Gue pengen nanya sama lu. Lu mau nggak kalau misalnya Bale, misalnya ini studi kasusnya ya. Madrid tiba-tiba emang nggak beli winger sama sekali. Otomatis kan berarti kemungkinan ya kalau dari gue. Kalau kayak gitu kemungkinan Vinicius dan Rodrigo mungkin masih bisa stay, nggak mungkin di luar. Gue yakin banget. Kalau misalnya Madrid nggak beli winger ya. Iya. Dan terutama Hazard dan Asensio pun juga masih ada. Berarti 4 winger tuh. Vasquez misalnya cabut lah. Ini ada Gareth Bale sama Brahim nih. Brahim tapi gue gak tahu kayak masih di luar lagi sama Milan, gue gak tahu. Cuman kalau misalnya salah satunya Bale balik lagi ke Madrid, kan dia di loan kan. Masih mau memberikan kesempatan atau udah fix aja dijual kalau misalnya Tottenham mau? Kalau Tottenham mau ya lebih baik dijual. Cuma kalau balik begini kan masalahnya Bale itu kan menurut gue faktor dia nggak mau perform itu kan pelatih ya, balik lagi ke pelatihnya. Karena kalau di Spurs yang gue lihat, apalagi gue baca-baca kan Mourinho sering ngomong ya Bale harus pemain yang harus kita support, bukan kita malah kita kecam atau diancam-ancam gitulah. Karena performa dia itu ngaruhnya ke psikologisnya dia, karena di Madrid yang gue lihat apalagi kan yang kita tahu kan Zidane bahasa juga ini nggak sih, nggak suka sama Zidane yang nggak suka sama Bale, terus bahasanya dia belum fasih lah bahasa Spanyolnya sampai sekarang. Itu mungkin salah satu faktor dia menghambat komunikasi sama timnya lah, makanya jadi agak susah. Cuma dari segi kualitas ya gue nggak meragukan Bale sih, karena setiap kita lihat di Madrid selalu melempem gitu karena cedera atau apa. Tapi ketika dia main di timnasnya di Wolves atau di Tottenham itu kayak beda banget gitu performanya, beda banget sama di Madrid yang gue lihat. Terus karena faktor pelatih percaya sama dia nggak sih, makanya dia termotivasi juga nggak sih? Ya mungkin faktor utamanya ya gue yakin banget pelatih sih. Apalagi ya ini kan Bale kan nyetak gol 10 ya, kalau di total tuh 10 dibandingin sama Hazard, Asensio, Rodrigo, Vini kalau digabungin tuh golnya Bale satu orang tuh 10 kalau digabungin dari. Ya ngerti. Iya gitu. Iya, berarti gue sih gimana ya? Kalau misalnya Madrid, kalau tadi studi kasusnya kayak gitu ya, gue sih maunya kalau misalnya Tottenham mau beli, ya udah kita gunain duit itu, lu carilah winger, at least siapapun itu winger. Tapi kalau Tottenham gak mau beli dan gak banyak klub yang mau beli dia, ya menurut gue mau gak mau kita harus pakai dia. Pertama kenapa? Kita cuma punya 4 winger. Madrid pasti deh winger pasti cedera, gue yakin, terutama Hazard, gue yakin banget. At least maksud gue ya dia buat apa ya, dibanding kita make winger yang entah setiap performa atau apa nggak jelas, ya menurut gue Bale juga kadang di Madrid juga nggak jelas sih. Cuma maksud gue ngenutupin cedera pemain gitu, maksud gue yakin banget gitu. Maksud gue ya kalau misalnya Spurs yang nggak mau, tapi kecuali kalau Spurs yang mau ya oke, lu jual
gunain duit transfer itu lu beli winger siapapun itu, maksud gue yang menurut lu prospek lah, bagus lah, mainnya stabil, balance, at least bisa, ya kalau bisa jangan gampang cedera lah gitu maksud gue. Karena Madrid faktor utamanya itu adalah cedera terus, dan juga winger sama attacker kita itu nggak bagus-bagus banget gitu, nggak ada yang berani nusuk ke tengah kecuali Hazard, dan Hazard pun itu cedera terus. Kayak gue udah capek banget sama Madrid. Tapi lu masih optimis gak? Masalahnya ini Barca lagi gila-gilanya ya. Barca lagi gila-gilanya nih sekarang. Lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya. Tapi nanti UEFA Champions League dia ketemu PSG sih. Kemarin barusan comeback lawan Sevilla di Copa del Rey. Lu pede nggak kalau misalnya Madrid tuh bisa juara La Liga? Kalau kita lihat dari klasemen sementara nih, Atletico masih one game in hand, tapi poinnya masih 59 ya. Optimis gak? Kalau dari lihat performa Madrid yang sekarang nggak konsisten banget, gue nggak. Tapi harapan juara ada, cuma gue realistis lah. nggak lebih besar kemarin lah, lebih besar di antara Atletico atau Barca. Ini kalau kita lihat, ini jornada itu ada 33 match day kan. 33 match day berarti kalau jatuhnya 26 berarti 6 pertandingan. 38 ya? 38 ya? 38. Oh 38 ya. Oh berarti masih agak lama berarti. Ya gua yakin sih Atletico kepleset sih. Terutama nih kalau kita lihat Atletico itu abis lawan Madrid nih bakal ketemu Bilbao sama Getafe, yang menurut gua juga nggak bisa diremehin dua tim ini. Abis itu Barcelona ini pertandingannya ada lawan PSG nanti, habis itu lawan Sociedad, habis itu lawan Madrid. Di sini menurut gua Madrid tuh harus bisa menang sih. Terutama ini di kandang Madrid, bukan di Camp Nou gitu. Maksud gua ini Madrid tuh harus bisa menang, at least jaga kondisi para pemain lah. Ini Madrid tuh pertandingan selanjutnya lawan LC hari Sabtu, habis itu Atlanta. Celta Vigo ini juga nggak bisa dianggap remeh. Habis itu Eibar, 2 pertandingan di kandang nih. Eibar Barcelona langsung ke Cadiz. Ya gue berharap menang semuanya lah. Pertandingan terakhir optimis gak Madrid lolos UEFA Champions League lawan Atlanta? Optimis gue kalau lo optimis? Lolos. Optimis. Iya. By the way kemarin Atlanta kayaknya kalah sama Inter 1-0 deh. Iya kalah sama Inter 1-0. Terus apalagi Zapata cedera. Zapata masih cedera ya. Jadi gue pede sih kalau misalnya Madrid, apalagi terutama Ramos tuh udah stay in ground gak sih? Belum ya? Udah di lapangan belum sih? Lawan Atalanta katanya sih 100% bisa main. Berarti paling LC diistirahatin kalau nggak masuk menit berganti ya. Berarti siapa lagi sih cedera? Carvajal, Odriozola masih belum ya? Terus enggak, Odriozola udah. Oh, Odriozola udah. Carvajal belum. Kalau Hazard lawan LC mungkin bisa dibawa, dapat menit bermain dikit lah. Kalau Atalanta juga gitu, bisa dapat menit bermain dikit. Ya, gua pede sih kalau misalnya beberapa pemain penting ya. Contoh maksud gua kayak Hazard itu yang paling penting menurut gua. Ramos pun juga pede sih gua kalau misalnya Atlanta. Ya kita lihat aja ke depannya. Oke, jadi itu aja guys di episode gue lupa 12. Jadi jangan lupa follow media.madridista di Instagram, subscribe juga YouTube channel kita, like video ini, komen juga, and see you guys there and goodbye. Bye.